Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan kajian Kitab An-Nurul Mubin karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lanjutan dari pembahasan kewajiban beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya diperintah, an uqatilan nasa, memerangi manusia. Redaksi ini tidak bermakna bahwa agama Islam adalah agama kekerasan, karena peperangan dalam Islam itu menjadi opsi terakhir dalam rangka liddifa, untuk menolak atau memberikan perlawanan kepada orang-orang yang ingin menghalangi dan mencegah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mereka umat manusia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku, wa bima ji'tu bihi, dan juga beriman pada apa yang aku bawa. Fa'idha fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan hal itu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah melindungi darah mereka dariku. Ketika seseorang mengucapkan kalimat dua syahadat, maka darahnya haram untuk ditumpahkan, haram untuk dibunuh dengan alasan apapun. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat di antara kita sesama saudara kita, tetap kita tidak diperbolehkan untuk menghakimi, main hakim sendiri, kemudian membunuh orang-orang yang tidak sepaham dan sependapat dengan kita. Ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka darah mereka terlindungi. Wa hisabuhum 'alallahi, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang salah, maka urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Fal imanu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibun muta'ayyanun, hukumnya adalah wajib ain atau fardu ain. La yatimmu al-imanu asy-syar'iyyu illa bihi, keimanan secara syariat tidak sempurna kecuali dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yasihu al-islamu illa ma'hu, dan Islam tidak sah kecuali dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nal imani bihi alaihi salatu wassalam tasdiquh nubuwatihi, kemudian makna beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquh nubuwatihi, yaitu membenarkan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa risalatillahi ta'ala lahu, dan membenarkan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fi jami'i ma jaa'a bihi, bukan hanya membenarkan kenabian Rasulullah, tapi juga membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah anillahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa maqalahu, dan juga membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Wa mutabaqatu tasdiqil qalbi bidzalik, kemudian mutabiknya, persesuaian pembenaran hati dalam hal tersebut, ialah syahadatul lisan, adalah kesaksian lisan, bi annahu Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Fa idza ijtama'a at-tasdiqu bihi sallallahu alaihi wasallam bil qalbi, ketika pembenaran dengan hati bersamaan, wan nutqu bisyahadati bidzalik bil lisan, bersamaan dengan pengucapan syahadah, pengucapan kesaksian dalam hal tersebut dengan lisan,
tammah al-imanu wa tasdiqu lahu, maka iman dan tasdiknya kepada Nabi sempurna. Jadi harus sesuai antara hati membenarkan, kemudian lisan memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, waqad warada fi hadits Jibril. Diriwayatkan dalam hadis Jibril, idz qala, Jibril berkata, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang Islam. Ini adalah pembelajaran langsung kepada para sahabat ketika itu. Kemudian Jibril mengajarkan apa itu Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban, antashhada alla ilaha illallah. Rasul mengatakan, menjawab, kamu Islam itu ialah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Summa sa'alahu 'anil iman. Kemudian Jibril bertanya tentang iman. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah, yaitu iman adalah kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Faqad qarrara sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan annal imana bihi, bahwa iman itu muhtajun, bahwa iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muhtajun ilal aqdi bil janan, yaitu butuh pengikraran dalam hati, wa kadzalika al-Islam muttarrun ilan nutqi bil lisan, dan demikian juga Islam butuh pada pengucapan lisan. Fasyahadatu bil lisan duna tasdiqil qalbi, maka penyaksian dengan lisan tanpa ada pembenaran dalam hati, hiya ainun nifaq, itu adalah kemunafikan. Jadi harus ada kesesuaian antara hati dan mulut kita. Hati kita membenarkan, mulut kita mengucapkan. Jika tidak, maka kita termasuk orang yang munafik. Wa'iyadzu billah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat munafik tersebut. Qala Allah ta'ala, kemudian selanjutnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menampilkan ayat Al-Quran tentang orang-orang munafik. Idza ja'akal munafikun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, lalu mereka mengatakan, nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa kamu adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa kamu benar adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah juga menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai pelindung mereka, lalu kemudian mereka akan menyimpang dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sungguh apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang buruk. Dzalika bi annahum amanu, kenapa demikian? Karena mereka beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, hati mereka distempel sementara mereka tidak mengetahui.